Bab 98, Ejekan. Saat itu malam hari, di dalam tanah kosong sebuah rumah bangsawan. Perbesar, perbesar, perbesar. Garis-garis bayangan pedang yang membara ditebas dengan ganas satu demi satu dan suhu tinggi tampaknya membakar udara. Segera setelah itu, Jian Wushuang menyarungkan pedangnya dan berdiri diam. Sebagai keterampilan pedang bernilai 6.000 poin, keterampilan pedang darah dan api jauh lebih baik daripada gelombang pedang tak berbentuk dalam hal kekuatan, dan gerakannya lebih indah. Aku hanya bisa melakukan gerakan kelima dengan kemampuanku saat ini. Aku harus belajar selama beberapa waktu sebelum melakukan gerakan keenam, kata Jian Wushuang pada dirinya sendiri. Namun, banyak orang pasti akan terkejut jika tahu Jian Wushuang mampu mengeksekusi jurus kelima ilmu pedang darah dan api. Bila seseorang dapat melaksanakan jurus kelima ilmu pedang darah dan api, itu berarti ia dapat melewati gerbang naga tingkat ke-7 tanpa kesulitan. Semua orang di Istana Naga tahu bahwa Jian Wushuang paling menguasai saripati pedang angin dan bumi. Selain itu, keterampilan pedang darah dan api baru saja ditukar dari paviliun rahasia hari itu. Keesokan paginya, Jian Wushuang memasuki aula api, yang merupakan salah satu dari 4 aula bumi, api, air, dan angin. Hari ini, seorang kepala istana akan memberikan pelajaran di kuil api. Meskipun Jian Wushuang telah memahami esensi pedang api mengamuk selama setengah tahun, dia memahaminya sendiri. Oleh karena itu, di Istana Naga, dia akan mendengarkan dengan saksama kepala istana. Duduk santai di sudut kuil api, Jian Wushuang bersantai dengan mata tertutup dan menunggu kepala istana. Murid-murid Istana Naga di sekitarnya sesekali menatapnya dengan tatapan aneh. Dia pendekar pedang. Kenapa dia datang ke sini? Orang-orang di kuil api memahami alam api ganas, tetapi Jian Wushuang telah memahami esensi pedang angin dan bumi. Apakah dia ingin memahami alam api yang ganas? Seorang pria dapat memahami 3 alam sekaligus. Apakah Anda bercanda? Pendekar pedang terlalu ambisius. Semakin ambisius dia, semakin bodoh dia. Mencoba 3 alam sekaligus. Siapa dia? Kau benar. Sangat sulit untuk memahami 2 alam pada saat yang sama. Bahkan seorang jenius yang tak tertandingi akan menderita kelelahan jika ia memahami 3 alam. Para murid Istana Naga itu mengobrol santai satu sama lain. Suara mereka tidak keras, tetapi juga tidak pelan. Mereka tidak peduli apakah Jian Wushuang mendengarnya atau tidak. Apapun yang mereka katakan, Jian Wushuang tidak menghiraukan mereka. Dia masih santai dengan mata tertutup. Tak lama kemudian, kepala istana kuil api tiba. Ia menatap Jian Wushuang dengan heran, lalu duduk dan memberi pelajaran sambil menyilangkan kaki. Setelah 1 jam, kepala istana kuil api ini melambaikan tangan dan para pendengar mulai pergi. Jian Wushuang membuka matanya dan senyum muncul. Sejak setengah tahun lalu, aku telah mempelajari prinsip pedang Fierce Fire sendirian. Aku bingung tentang banyak hal. Namun, kebingungan itu telah teratasi setelah pelajaran dari Palace Master. Jian Wushuang merasa puas dengan pelajaran ini. Dia mendapat banyak manfaat darinya dan memperoleh pencerahan dalam banyak aspek. Setelah itu, Jian Wushuang pergi. Di dalam Istana Naga, Kepala Istana Putih yang berjubah putih berjalan perlahan. Kepala Istana White. Sosok tiba-tiba muncul di depan Kepala Istana White. Tuan Kuil Yao. Tuan Istana White tersenyum. Apakah kamu sudah menyelesaikan kelasmu? Sudah selesai. Pemahaman mereka tergantung pada diri mereka sendiri. Master Kuil Yao tersenyum tipis dan berkata, saya datang ke sini karena suatu alasan. Saya melihat murid kecil pendekar pedang di kelas ketika saya sedang memberikan pengetahuan, kata Master Kuil Yao secara langsung. Apa? Palace Master White terkejut dan berkata, apakah pendekar pedang pergi ke kelasmu? Ya. Kepala Kuil Yao mengangguk dan berkata, anak nakal itu terkenal di Istana Naga. Potensinya benar-benar bisa masuk dalam peringkat 5 besar di antara semua murid Istana Naga. Itulah sebabnya aku memberitahumu tentang dia. Begitu. Ekspresi serius muncul di wajah Kepala Istana Putih. Hal berikutnya tergantung padamu. Kau harus menasihatinya agar tidak membuang banyak waktu untuk memahami alam api yang ganas. Aku akan pergi, kata Kepala Kuil Yao lalu pergi. Kepala Istana White berdiri di sana dengan ekspresi muram dan muram. Aku tidak menyangka pendekar pedang akan mencoba memahami esensi pedang api yang mengamuk. Melakukan 3 hal pada saat yang bersamaan. Memahami 3 esensi pedang pada saat yang bersamaan. Apa yang sedang dipikirkannya? Kepala Istana Putih mendengus dingin dan kemudian langsung pergi ke rumah bangsawan tempat Jian Wushuang tinggal. Di dalam istana, Jian Wushuang tengah berlatih ilmu pedangnya dengan tekun. Pendekar pedang. Master Istana Putih muncul. Tuan Istana Putih. Jian Wushuang menyimpan pedangnya dan memberi hormat. Kudengar kau telah menukarkan ilmu pedang darah dan api di paviliun rahasia kemarin dan menghadiri kelas Master Kuil Yao. Apakah kau ingin memahami inti pedang api yang mengamuk? Ekspresi Master Istana Putih menjadi dingin. Ya.
Jian Wushuang mengangguk. Bodoh. Dasar idiot. Palace Master White marah. Jalan bela diri penuh dengan masalah. Kamu adalah seorang pemuda berbakat dan memiliki pemahaman mendalam tentang esensi pedang angin dan bumi. Sangat mungkin bagimu untuk menggabungkan alam angin dengan alam bumi di masa depan. Kamu akan berada di antara jajaran teratas jika kamu berada di alam kekosongan Yin Yang. Kekuatanmu juga mungkin setara atau bahkan mengungguli penguasa istana dari 4 aula bumi, api, air, dan angin. Kamu menjanjikan dan istana naga kita juga memiliki harapan untuk menumbuhkan satu lagi kekuatan teratas. Saya punya harapan yang jauh lebih tinggi dari Anda. Tapi sekarang, kau begitu percaya diri hingga ingin memahami esensi pedang api yang mengamuk. Tatapan dingin mengeras di mata Master Istana Putih. Tahukah kamu bahwa tidak ada orang yang punya energi tak terbatas? Melakukan 2 hal pada saat yang sama adalah batasnya. Melakukan 3 hal pada saat yang sama adalah hal yang konyol. Aku tahu kau pikir kekuatanmu akan tumbuh jika kau memahami 3 esensi pedang secara bersamaan. Namun, kau akan menanggung beban yang lebih berat. Dalam sejarah, beberapa jenius Istana Naga memiliki pemahaman yang lebih tinggi daripada Anda. Namun, mereka hanya dapat memahami 2 alam pada saat yang sama. Ya, ada beberapa jenius yang memahami 3 alam pada saat yang sama, tetapi apakah Anda tahu hasilnya? Ambil contoh Ling Wuxiao, seorang jenius sekitar 10 tahun lalu di Istana Naga. Dia adalah seorang jenius yang tak tertandingi. Dia memahami 3 alam pada saat yang sama dan menggabungkannya dengan sempurna. Ketika dia berada di alam inti emas awal, dia bisa membunuh seorang ahli yang berada di alam inti emas luar biasa. Dia jauh lebih baik darimu. Namun, kecepatannya dalam memahami esensi pedang menjadi semakin lambat. Kultivasinya bahkan terhenti dalam kemacetan kecil selama bertahun-tahun. Dan kecepatan peningkatannya juga semakin lambat. Akhirnya, dia dikalahkan oleh para jenius lainnya. Mendengar itu, Jian Wushuang merasa kewalahan. Dia tidak menyadari bahwa dia akan dikecam begitu Kepala Istana Putih menemuinya. Pendekar, kamu harus tahu bahwa jalan kultivasi tidak akan bisa diatur ulang jika kamu salah langkah. Apakah kamu mengerti apa yang aku katakan? Palace Master White menatap Jian Wushuang. Begitu ya. Jian Wushuang mengangguk. Jian Wushuang tahu apa yang dikatakan oleh Palace Master White. Baiklah. Aku sangat percaya padamu. Aku yakin bahwa prestasimu di masa depan akan lebih hebat daripada Bai Cheng dan Sulai. Karena itu, kau tidak boleh mengecewakanku. Palace Master White menjadi tenang. Baiklah. Aku sudah mengatakan apa yang seharusnya kukatakan. Bagaimana caramu berjalan tergantung padamu. Silakan. Setelah berkata demikian, Kepala Istana Putih pun pergi.